Shalom semuanya, sungguh senang sekali pagi ini punya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, sepanjang bulan Juli, GKM Hosana membahas tema yang penting di dalam kehidupan orang Kristen, yaitu mengenai pelayanan. Dan topik kita hari ini soal pelayanan, kita akan berbicara tentang hati sebagai hamba. Saya mengundang kita untuk membaca terlebih dahulu satu bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai yang ke-17. Bagi yang membawa Alkitab bisa melihat di Alkitab masing-masing, atau yang tidak membawa Alkitab bisa membacanya dari layar ya. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, mari kita membaca ketiga ayat ini bersama-sama. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, lanjut silakan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidaklah mudah untuk memiliki hati sebagai hamba. Secara alami, kita manusia tidak suka dengan konsep hamba. Dalam dunia ini, menjadi seorang hamba seringkali dianggap sebagai sesuatu yang rendah, tidak bernilai, bahkan memalukan bagi seorang manusia. Nah, mengapa bisa terjadi demikian? Karena kata hamba seringkali dikaitkan dengan kata budak. Kata hamba seringkali dikaitkan dengan seorang budak. Seorang budak itu seorang yang bagaimana? Seorang yang tidak memiliki hak, kemerdekaan, kebebasan, keinginan dalam kehidupannya. Dia cuma punya kewajiban dan kewajiban. Hidupnya itu hanya untuk menyenangkan tuannya. Hidupnya hanya untuk mematuhi, mengikuti keinginan daripada tuannya. Tidak peduli kalau hamba atau budak itu sedang sakit, kalau tuannya memerintahkan A, dia harus melakukannya. Tidak peduli hamba itu suka atau tidak suka dengan pekerjaan yang diminta oleh tuannya, pokoknya dia harus mengerjakannya. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kehidupan seorang budak, itu sangat kasihan sekali ya. Dan dalam sejarah kita memang melihat budak itu tidak dianggap sebagai manusia. Budak dianggap seperti sebuah benda, sebuah barang, bahkan dianggap seperti seekor hewan ternak yang bisa diperjualbelikan dan dianggap berharga itu hanya tenaganya saja. Nah, namun puji Tuhan Bapak Ibu sekalian ya, zaman sekarang ini, saat ini sudah tidak ada lagi perbudakan seperti zaman dahulu. Nah, tetapi konsep hamba sebagai budak itu masih melekat kuat di dalam pemikiran manusia. Karena itulah ya, kalau kita melihat misalnya, kalau ada anak-anak kecil, kita bertanya kepada mereka, apa cita-citamu? Nah, biasanya apa cita-cita anak kecil Bapak Ibu? Ya, menjadi pilot ya, dokter, insinyur, polisi, presiden, mungkin pembalap, mungkin sekarang gamer, dan lain sebagainya. Tapi tidak ada anak-anak yang mau menjadi hamba, menjadi pelayan. Kalau ada anak-anak bilang, saya mau jadi hamba, mau jadi pelayan. Nah, pasti orang tuanya bilang, nggak boleh ya, jangan jadi pelayan. Jangan jadi hamba. Kalau kita pun tahu ada anak kecil yang cita-citanya jadi hamba, wah kita mungkin berpikir ya, ini ada apa dengan anak ini? Jangan-jangan perlu diperiksa. Apakah ada masalah di dalam dirinya?
Nah, Bapak Ibu sekalian, kata hamba itu memang tidak baik ya, tidak disukai oleh manusia. Dan jika kita melihat di Alkitab pun, kata hamba yang pertama kali muncul di Alkitab itu berkonotasi yang negatif. Nah, kita coba melihat Kejadian pasal 9 ayat 25 sampai 27 Bapak Ibu. Di Alkitab pun rupanya menyatakan ya, hamba itu adalah sesuatu yang tidak baik. Nah, saya mengajak kita melihat kata hamba yang pertama kali muncul di dalam Alkitab. Kejadian pasal 9 ayat 25 sampai 27. Saya bacakan bagian ini buat kita sekalian, Bapak Ibu silakan perhatikan ya, kita masing-masing. Berkatalah ia ini adalah Nuh. Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, kata Nuh, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu Nuh itu mempunyai 3 orang anak. Siapa saja? Sem, Ham, dan Yafet. Nah, di dalam Kejadian pasal 9 ini diceritakan, satu kali Ham, anak Nuh itu berbuat yang tidak sopan kepada Nuh. Nah, kalau mau tahu apa tidak sopannya silakan baca beberapa ayat sebelumnya ya. Nah, tetapi karena ketidaksopanan dari Ham tersebut, Nuh itu marah besar dan dia mengutuk, menghukum akan Ham. Menghukumnya dengan bagaimana? Mengutuk dia untuk menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Ya. Jadi keturunan Ham, Kanaan dan seterusnya itu dikutuk oleh Nuh untuk menjadi budak, menjadi pelayan, menjadi hamba dari saudara-saudaranya. Nah, Alkitab memang juga menggambarkan ya, bahwa kata hamba itu negatif, kurang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi kalau kita melihat lebih luas di dalam Alkitab, ada sesuatu yang menarik. Alkitab bukan saja menunjukkan hamba itu sebagai sebuah kutukan, sebagai sebuah hukuman, sebuah kata yang rendah, yang negatif. Tapi Alkitab juga memakai istilah dan konsep hamba untuk menggambarkan identitas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, jadi menarik sekali, di satu sisi dunia dan bahkan Alkitab memang menggambarkan hamba itu rendah, negatif, hukuman, kutukan. Tapi di sisi yang lain, Alkitab juga menggambarkan identitas orang percaya, identitas umat Tuhan dengan istilah dan konsep hamba. Kita kembali kepada Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17 yang tadi di awal kita baca ya. Nah, di sana dikatakan apa? Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Bapak Ibu sekalian, di dalam ketiga ayat ini memang tidak ada kata hamba, tetapi dalam ayat-ayat ini mengandung konsep hamba dan tuan. Nah, kalau kita kira-kira ya, coba pahami siapa yang menjadi tuan di dalam ayat-ayat ini. Siapa? Tuhan Allah yang menjadi tuan. Siapa yang menjadi hamba? Manusia. Nah, karena itulah tuan sebagai tuan dan manusia sebagai hamba, Tuhan memerintahkan manusia untuk mengerjakan tugas-tugas dalam kehidupannya. Kalau kita membaca ketiga ayat ini ada 2 ya.
Pertama, tugasnya disuruh untuk mengusahakan atau bekerja memelihara Taman Eden. Maksudnya adalah memelihara semua ciptaan Tuhan yang ada di dalam taman tersebut. Dalam bagian lain kita mengerti salah satu tugas memelihara ini adalah memberi nama, ya mungkin memberi pupuk, memberi makan dan lain sebagainya dari ciptaan Tuhan. Dan yang kedua, tugas yang diberikan Tuhan adalah untuk manusia mentaati hukum Tuhan. Jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Kalau kamu makan, dikasih tahu konsekuensinya. Pastilah kamu mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang tidak ada kata hamba, ya, tapi kita melihat ada konsep hamba. Bukan bukan saja di dalam hidup manusia, tapi sejak manusia pertama kali diciptakan, Tuhan itu sudah memperkenalkan konsep hamba kepada manusia. Bahwa Tuhan adalah Tuan dan manusia adalah hamba dari Tuhan, ya. Jadi ini kita bisa mengerti, sebenarnya identitas manusia itu dari sejak awal mula Tuhan menciptakan, tujuan hidupnya adalah menjadi hamba, tapi bukan sembarang hamba, yaitu hamba Tuhan, ya, menjadi pelayan daripada Tuhan, mengerjakan tugas-tugas yang diperintahkan Tuhan kepada manusia. Nah, namun sekali lagi Bapak Ibu, ya, sayang sekali manusia itu hatinya memang tidak suka menjadi hamba, sukanya menjadi tuan. Manusia ingin menjadi tuan, sama seperti Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 3 diceritakan bagaimana manusia itu menolak peran ini. Ya, sudah diciptakan, kamu jadi hamba dari Tuhan, manusia menolak. Dikatakan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, ada ular. Ya, ini bentuk daripada iblis datang kepada perempuan, kepada Hawa, kepada manusia. Dia mengatakan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, jadi di sini iblis ini ngapain? Dia mempertanyakan, ya, kepada Hawa soal tugas yang kedua, soal jangan makan buah pengetahuan yang baik dan buruk. Lalu kata Hawa kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, dia ingat sekali, ya, dia sudah dipesankan, semua boleh dimakan, tapi yang tengah ini saja nggak boleh dimakan, karena akan membuat kematian bagi manusia. Nah, tapi ular ini kan memang tidak menyerah, ya, dia terus menggoda lagi. Sekarang dia berkata kepada Hawa, sebenarnya sekalipun kamu tidak akan mati, tetapi Allah itu tahu bahwa waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi dengan dusta dikatakan, ya, kamu nggak akan mati, tapi justru waktu kamu memakannya, kamu akan jadi seperti Allah. Dan perempuan itu melihat, dikatakan, wah, ini buah kelihatannya enak, ya, sedap dipandang, wah, kayaknya juga mungkin membawa kesehatan bagi tubuh, dan yang paling utama apa? Bisa memberi pengertian, bisa membuat manusia jadi sama seperti Allah. Nah, akhirnya Hawa memakannya, dan buah itu juga dikasih kepada suaminya, dan mereka sama-sama memakannya. Bapak Ibu sekalian, kisah ini, ya, bukan cuma cerita soal ular menggoda Adam dan Hawa untuk makan buah pengetahuan. Tapi sesungguhnya kisah ini menceritakan ular, iblis itu menggoda manusia untuk tidak menjadi hamba dari Tuhan, tapi menjadi tuan atas hidup mereka sendiri. Ular itu menggoda manusia untuk tidak menjadi hamba Tuhan, tetapi menjadi tuan atas dirinya sendiri, menentukan apa yang baik dan apa yang buruk dalam kehidupannya. Nah, akibatnya apa Bapak Ibu sekalian? Di Alkitab menceritakan, ya, kalau makan pasti mati. Nah, mati ini bukan cuma secara fisik, mati karena usia, tapi mati di sini berdampak kepada hubungan yang rusak antara manusia
dengan Allah. Dan bukan cuma hubungan yang rusak, tapi juga identitas manusia itu jadi berubah. Manusia yang awalnya hamba Tuhan, sekarang menjadi hamba dosa. Manusia berpikir, wah waktu dia makan, dia bisa jadi tuan sama seperti Tuhan ya. Tapi rupanya enggak, itu bohong dari iblis. Manusia tetap menjadi hamba, cuman bedanya dulu hamba Tuhan, sekarang menjadi hamba daripada dosa ya. Nah ini menyedihkan sekali ya, memang itulah pekerjaan daripada iblis. Dia menipu, dia berdusta ya, membawa manusia yang dekat kepada Tuhan jauh daripada Tuhan dan menjadi hamba daripada dosa, hamba daripada iblis. Nah namun Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca lebih lanjut dalam Alkitab, kita bersyukur ya, punya Allah yang baik. Allah walaupun tahu manusia berdosa, melanggar perintahnya, tapi Allah tetap mengasihi manusia. Dia tidak tinggal diam. Dia tidak ingin manusia yang diciptakannya untuk menjadi hambanya itu menjadi hamba dosa. Nah karena itulah dia memanggil orang-orang di dalam dunia ini untuk kembali menjadi hamba daripada Tuhan. Nah misalnya lebih lanjut kita baca di dalam kitab Kejadian, Allah setelah kejatuhan manusia dia memanggil Abraham dan keluarganya. Nah dia panggil itu bukan cuma panggil untuk beranak cucu, menjadi berkat, diberkati, bukan cuma itu ya. Tetapi sesungguhnya Allah memanggil Abraham supaya satu keluarga yang kecil ini kembali menjadi hamba daripada Tuhan. Dikasih perintah lagi ya, kamu harus melakukan sunat, kamu harus menyembah Tuhan, kamu harus mempersembahkan korban kepada Tuhan dan lain sebagainya. Dia panggil satu keluarga ini. Dari semua orang yang sudah menjadi hamba dosa, dia panggil satu keluarga menjadi hamba Allah, hamba Tuhan. Nah setelah Abraham, Bapak Ibu, di Alkitab diceritakan Allah memanggil Musa. Nah ini ada perubahan ya. Abraham satu keluarga, Musa dipanggil untuk memimpin apa? Satu bangsa, satu umat yang berkembang dari satu keluarga Abraham sekarang menjadi satu bangsa yang besar, bangsa Israel. Nah bangsa ini pun dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Terus menerus nabi-nabi dipanggil supaya bangsa ini, umat ini terus setia menjadi hamba Tuhan, melakukan perintahnya, setia menyembah kepada Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan ya. Nah setelah itu puncaknya kita lihat di dalam Alkitab, Allah mengutus Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan lagi sebagai satu bangsa untuk menjadi umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, tapi dia mengutus Yesus supaya apa? Semua bangsa, kaum, bahasa dalam bumi ini menjadi hamba daripada Allah. Nah karena itulah Bapak Ibu sekalian ya, melalui Tuhan Yesus, kita walaupun bukan orang Israel, kita juga disebut orang-orang milik Allah. Kita menjadi hamba daripada Allah sendiri. Sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, identitas kita berubah lagi Bapak Ibu sekalian. Dari hamba dosa, kembali menjadi hamba Tuhan ya, menjadi hamba Allah. Nah seperti yang dikatakan dalam Roma 6 ayat 17-18, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba daripada Tuhan. Yesus Kristus ya mengubah identitas kita dari hamba dosa menjadi hamba Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur ya untuk kebaikan Tuhan. Dan kita mungkin perlu lebih memikirkan ya. Nah siapa sebenarnya hamba Tuhan itu? Kita kan sekarang sudah menjadi hamba Tuhan ya, menjadi hamba Allah. Nah siapa hamba Tuhan itu? Apakah itu artinya kita diminta Tuhan untuk sekolah Alkitab, menjadi pendeta, menjadi penginjil, menjadi dosen-dosen teologi yang biasanya disebut sebagai hamba Tuhan?
Nah, bukan Bapak Ibu sekalian ya. Siapa hamba Tuhan adalah semua orang yang sudah percaya kepada Kristus. Semua orang yang sudah diubahkan dari hamba dosa menjadi hamba Tuhan. Nah, itu semua orang ya. Jadi bukan hanya seperti profesi di gereja, ada pendeta, penginjil, dosen-dosen teologi, guru-guru Kristen, bukan ya. Semua orang percaya kita sudah menjadi hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, seorang hamba Tuhan, ciri paling utama itu apa? Seorang hamba, cirinya itu adalah hatinya ya, senang melayani, suka melayani ya. Otomatis ada sesuatu yang bisa dia kerjakan, dia akan kerjakan untuk tuannya. Karena itu memang yang menyukakan hatinya. Dia ada dorongan alamiah untuk melakukan sesuatu, menyenangkan hati tuannya. Dan seorang hamba, Bapak Ibu sekalian, hatinya itu bukan lagi untuk kepentingan dia sendiri, tapi dia juga memikirkan kepentingan daripada orang lain ya. Nah, ini hati seorang hamba Tuhan ya. Dia rindu sekali untuk melayani Tuhan, dia rindu sekali untuk mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita boleh simpulkan ya, yang melayani Tuhan siapa? Ya kita semua orang yang sudah ditebus, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bukan hanya orang-orang tertentu di dalam gereja, hamba Tuhan, majelis, pengurus gereja, ataupun aktivis-aktivis dalam gereja. Ya. Tapi semua kita ini memang dipanggil untuk melayani, untuk menjadi hamba daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Efesus 4 ayat 11-12 ya, itu mengatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, di sini kita melihat tugas pelayanan itu dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan, tetapi juga dikerjakan oleh segenap orang kudus, oleh jemaat Tuhan ya. Tujuannya apa? Untuk pembangunan daripada tubuh Kristus. Pembangunan daripada komunitas kita orang percaya yang ada di dalam gereja. Jadi Bapak Ibu, misalnya ya satu kali diajak untuk pelayanan ya. Kalau ikut ayat ini ya harusnya kita ya mau ya. Kenapa? Karena memang tugas pelayanan di dalam gereja itu adalah tugas kita semua, bukan tugas orang-orang tertentu. Dan jangan kita berpikir, kalau ada yang mengajak kita pelayanan, wah ini orang mungkin tidak mau pelayanan ya. Jadi dia ngajakin orang, supaya dia sendiri tidak pelayanan, ya tidak demikian ya. Nah di sini dikatakan, memang ada orang-orang yang diberikan tugas oleh Tuhan untuk mengajak pelayanan. Kenapa? Ya mereka diminta untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Supaya orang-orang kudus ini tidak hanya diam di dalam gereja, tapi melakukan pekerjaan pelayanan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini ya, dalam tanda kutip, Taman Eden yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan tempatkan kita di dalamnya, yaitu gereja. Sebagai hamba Tuhan, Tuhan menempatkan kita di dalam Taman Eden yang pertama, di dalam gereja. Dia meminta kita untuk mengerjakan, mengusahakan komunitas tubuh Kristus ini. Dia meminta kita untuk memelihara komunitas gereja ini. Nah, saya percaya Bapak Ibu sekalian, setiap kita yang bergereja, menjadi anggota, menjadi simpatisan di tempat ini ya, itu bukan tanpa alasan, bukan sebuah kebetulan, tapi memang Tuhan menempatkan kita di sini. Supaya apa? Ya supaya kita bisa bertumbuh, kita bisa semakin mengenal Tuhan, dan kita bisa mempraktekkan hati hamba di dalam komunitas gereja ini. Ya. Karena itu Bapak Ibu jangan ragu ya, kalau ada teman-teman jemaat atau pengurus hamba Tuhan mengajak kita untuk melayani di dalam gereja. Ayo,
layani. Nah, sayang sekali ya kalau melihat di kenyataan di gereja-gereja Bapak Ibu ya. Pelayan-pelayan Tuhan di gereja itu sangat sedikit sekali. Sebuah survei menyebutkan jemaat gereja yang melayani di dalam gereja itu biasanya hanya sekitar 20-30%. Ya. Banyak orang tidak mau melayani. Yang 20-30% orangnya ya itu saja juga. Mungkin dari zaman dia muda sampai dia tua, dia saja yang melayani. Tidak ada regenerasi, tidak ada orang-orang yang baru. Padahal masih ada 70-80% orang-orang lainnya yang bisa melayani, tapi mereka duduk diam, tidak mengambil bagian dalam pelayanan. Nah, ini sangat menyedihkan sekali Bapak Ibu sekalian, dan itu bukan identitas kita ya. Panggilan Tuhan kepada kita sudah menjadi hamba daripada Tuhan, seharusnya kita ambil bagian dalam gereja untuk melayani Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita bukan cuma tugas, bukan cuma perintah untuk melayani, tapi Tuhan juga sebenarnya sudah memberikan kepada kita talenta, kemampuan untuk kita dapat mengerjakan pelayanan-pelayanan yang Dia percayakan kepada kita. Jadi jangan takut Bapak Ibu ya. Jangan dipikir kita tidak ada kemampuan atau tidak ada sesuatu yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan. Tidak. Tuhan sudah memberikan kepada kita talenta. Minimal satu, ada yang dua, ada yang lebih. Ya, bisa bermacam-macam ya. Tapi satu pasti ada. Nah, tinggal kita perlu mengenali di mana talenta kita tersebut. Nah, biasanya di dalam gereja ada berapa bidang pelayanan. Pelayanan yang paling mungkin sering kita lihat itu adalah pelayanan ibadah ya. Ada namanya bidang ibadah di gereja. Nah, bidang ibadah ini adalah melayani kebaktian ya. Orang-orang yang terlibat di dalamnya biasanya pemimpin liturgis, menjadi singer, menjadi pemusik, menjadi penyambutan, multimedia dan lain sebagainya berkaitan dengan ibadah ya. Nah, ada juga pelayanan lain dalam gereja, yaitu pelayanan pembinaan. Nah, pelayanan pembinaan ini apa? Melayani orang-orang supaya mereka semakin mengenal firman Tuhan. Mereka dilayani supaya semakin menjadi murid Kristus. Mereka yang tidak kenal Tuhan semakin mengenal ya Kristus itu seperti apa dan apa yang harus mereka lakukan dalam hidup mereka sebagai umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada dari kita ya yang diberikan Tuhan talenta untuk mengajar, untuk kita bisa memimpin orang-orang bertumbuh dari satu titik ke titik yang lainnya. Dari dia cuman orang yang tidak terlalu mengenal Tuhan, sekarang mengenal Tuhan. Dari dulunya orang yang tidak setia kepada Tuhan, sekarang menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Ada pelayanan lain lagi di dalam gereja, yaitu bidang diakonia. Nah, bidang diakonia ini apa? Bidang diakonia ini adalah bidang untuk memperhatikan jemaat yang kesusahan ya. Jadi bidang diakonia, misalnya ada jemaat sakit, dia memperhatikan, membesuk, memberikan bantuan, mungkin bawa ke rumah sakit dan lain sebagainya. Mungkin ada jemaat mengalami kesusahan ini dan itu, nah bidang diakonia ini bisa membantunya ya. Nah, siapa tahu Bapak Ibu ada beban dalam pelayanan-pelayanan yang seperti ini. Mungkin tidak suka menyanyi, ya, tidak suka dalam hal-hal ibadah, tidak suka dalam pembinaan. Nah, tapi hatinya itu kalau lihat orang susah ya, bisa kayak mengerti, wah orang ini perlu dibantu. Saya mau melayani orang ini untuk dia melewati akan pergumulan kehidupannya. Nah, bidang diakonia ada lagi yang lain, bidang misi. Nah, bidang misi ini juga satu bidang pelayanan yang bisa kita kerjakan dalam gereja. Nah, misi ini berbicara kita melayani orang-orang yang ada di luar gereja. Nah, misalnya bidang misi Hosana mengerjakan apa? Ya memberi beasiswa ya kepada anak-anak, kepada hamba-hamba Tuhan, membantu gereja-gereja lain yang membutuhkan dana, membutuhkan sumber daya manusia, membutuhkan hamba-hamba Tuhan, gereja mengirim. Ada juga pelayanan ke penjara ya. Jadi rutin berapa bulan sekali datang ke penjara di Subang, melayani firman Tuhan, melayani puji-pujian, ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang ada di penjara. Bidang misi juga ada pelayanan ke rumah sakit rutin.
mengunjungi orang-orang yang sakit yang ada di rumah sakit, dan masih banyak lagi pelayanan-pelayanan di dalam bidang misi ya. Nah, Bapak Ibu, mari sebagai hamba Tuhan kita kenali ya, apa ini talenta yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Dan waktu kita sudah mengenali, mari kita terlibat dalam pelayanan-pelayanan tersebut. Mungkin tidak ada yang mengajak, tidak ada yang meminta, ya nggak apa-apa ya. Saya sebagai hamba Tuhan itu kadang senang melihat kalau ada jemaat itu inisiatif ya. Wah, saya mau ikut pelayanan. Adakah yang bisa saya lakukan dalam eh, hidup saya untuk melayani Tuhan? Nah, nanti kan kita bisa pikir, oh yang begini, ini kamu bisanya apa, senangnya apa? Nanti diarahkan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu menjadi jemaat yang demikian, wah saya percaya ya, hamba-hamba Tuhan di Australia ini senang ya, kayak Pak Ivan, Penginjil Valen ya, majelis-majelis, mereka yang mungkin sudah sering kali yang ngajak, ayo pelayanan, mungkin nggak terlalu banyak yang tergerak ya, tapi ayo, walaupun tidak ada yang mengajak, kita berinisiatif, kita menggunakan talenta kita untuk melayani Tuhan, karena itulah identitas kita. Nah, ini Taman Eden yang pertama, yang bisa kita lakukan pelayanan kita di dalam gereja. Dan ada Taman Eden yang lain Bapak Ibu sekalian ya, bukan cuma di gereja pelayanan bisa kita kerjakan, tapi juga di keluarga kita. Di tempat di mana Tuhan sudah menempatkan kita ya, dengan papa mama atau dengan anak-anak kita, dengan suami, dengan istri kita ya. Nah, itu juga Taman Eden, dan Tuhan meminta kita untuk mengusahakan keluarga kita, melayani mereka. Tuhan meminta kita untuk memelihara mereka. Ya, jadi di rumah pun kita bisa melayani istri, melayani suami, melayani anak-anak, mendidik mereka dengan kasih, melakukan sesuatu di dalam pekerjaan rumah tangga, itu juga adalah bentuk pelayanan ya. Nah, jadi misalnya saya sendiri mencoba ya melayani dalam rumah tangga ya. Kadang banyak orang berpikir lelaki itu kan pemimpin dalam rumah tangga. Kalau pemimpin berarti dia ngapain? Ya dia yang memimpin ya, dia yang dilayani. Nah, tapi saya belajar Bapak Ibu ya, bahwa sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, sebagai orang yang identitasnya itu untuk melayani Tuhan, ya di keluarga pun gak harus ya selalu dilayani. Melayani juga, ini. Istri kadang bilang ya, Pak, tempat sampah sudah penuh. Nah, saya langsung bisa mengerti ya, itu apa yang terjadi. Bukan cuman dia kasih info, ini tempat sampahnya penuh. Tapi apa? Saya belajar, oh ini artinya perlu menolong dia, membantu dia, melayani dia untuk membuang sampah kepada tempatnya ya. Nah, demikian juga istri saya juga mempraktekkan melayani ya, melayani saya, melayani anak saya gitu ya. Jadi kita saling mempraktekkan pelayanan itu di dalam keluarga. Selain di dalam keluarga kita, Tuhan juga menempatkan kita ya di tempat pekerjaan kita, di tempat kita tinggal, dimanapun kita berada. Dan dia tidak ingin kita cuma bekerja, tapi dia ingin kita melayani di sana. Entah kita sebagai karyawan, entah kita sebagai mungkin pemimpin, sebagai bos di sana. Nah, marilah ya, kita bukan cuma memerintah, kita bukan cuma dilayani, tapi kita juga berusaha untuk melayani orang-orang yang ada di tempat kerja kita. Sekali lagi, karena itulah memang identitas kita sebagai hamba Tuhan, yang ditempatkan Tuhan di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini saya mengajak kita ya untuk bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan? Ataukah hati kita ini masih ingin terus menjadi tuan, menjadi yang dilayani, mencari kepentingan pribadi kita terus-menerus? Ataukah saat ini kita mau mengatakan kepada Tuhan, hidup saya sepenuhnya adalah milik Tuhan, dan saya adalah hamba Tuhan.
saya mau melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, bersyukur kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur melihat kasih-Mu yang besar. Kami sesungguhnya orang-orang yang berdosa, yang jauh dari Tuhan, yang hidupnya dipenuhi hawa nafsu dan menjadi hamba daripada dosa. Tapi Engkau beranugerah, memberikan kami keselamatan, menjadikan kami kembali bukan sebagai anak-anak kegelapan, tapi menjadi anak-anak terang, menjadi hamba-hamba daripada Tuhan sendiri. Tuhan, pimpinlah kami di dalam hidup kami Tuhan, untuk dapat belajar mempraktekkan hati sebagai hamba, hati yang melayani, hati yang mau untuk berkorban, berusaha melakukan yang terbaik untuk Tuhan yang kami sembah. Sertailah kami yang lemah ini Tuhan, dan kami berdoa Tuhan memakai hidup kami, supaya akhirnya kami dapat menjadi berkat, menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin.